buat jam 4 tadi. Sabu sih itu. Oke, suster, Bapak Ibu, di sini saya ditugaskan oleh panitia sebagai moderator. Ya, selama mungkin sekitar 3 jam kita akan berproses. Kalau kurang ya 5 jam, kalau kurang lagi 7 jam, bro. Setia lah. Terus ayam bisa loh. Jadi sayang ya, oke. Kita akan ditemani suster ya. Suster Marisa CB. Nah, kita sambut Suster Marisa CB. Ini jauh-jauh dari Jogja hadir untuk kita. Nah, ini Suster Marisa CB. Pernah ketemu belum ya? Belum. Padahal terkenal loh ini suster ini. Suster Marisa CB ini sebenarnya pertemuan kita itu mau dirancang Oktober, tapi karena Suster Marisa sibuk, jadi Suster Marisa ini membantu di PSE ekologi ya, PSE dan HPS di KWI. Maka ketika bulan Oktober kemarin keliling-keliling sampai dari ujung Sumatera sampai ujung-ujung yang lain, maka sangat sibuk, lalu baru bisa berjumpa dengan kita hari ini di CP Semarisa ini. Secara khusus memang menggeluti terkait ekologi, pernah mengampu di rumah di Pakem Blembem, namanya apa suster? Berkah Bumi Blembem. Ini memang untuk edukasi ekologi dan terutama juga bagi anak-anak ya, supaya semakin mengenal. Maka hari ini nanti prosesnya mengalir saja, tapi pokok-pokoknya nanti suster akan memberi kerangka besar dulu mengapa ekoenzim ini penting, tentu dalam kaitannya dengan merawat bumi. Lalu yang kedua nanti ekoenzimnya, lalu kita praktek. Lalu yang ketiga nanti testimoni terkait ekoenzim ini itu apa saja, supaya kita yakin bahwa kalau kita membuat produk sesuatu ini memang punya daya guna yang besar untuk bumi ini. Maka monggo suster, kita mulai saja. Silahkan. Lalu nanti di sela-sela nanti tanya jawab ya suster ya. Kalau bisa banyak yang tanya gitu. Iya, Romo. Iya, tanya yang banyak gitu. Iya. Aja menengai, ngomongnya ngantuk ya. Iya, monggo suster. Selamat pagi, Romo, Bapak Ibu para suster berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Saya bagian dari para suster CB. Jadi Romo, Bapak Ibu kan sudah kenal nih para suster. Nah inilah kami itu wajahnya kayak gini ini ya. Baik. Nah pagi hari ini atas undangan Romo Budi. Wah, Romo Budi ini luar biasa orangnya. Jadi dia itu mudung. Jadi harus itu dengan cara apa? Langsung saya telepon suster. Wah, setelah telepon pastikan suster waktunya. Habis pastikan saya datang suster, saya datangi ke Jogja. Coba Makso ya. kalau kita punya Romo yang kayak gini, luar biasanya. Lah rugi banget kalau kita nggak bergerak. Ya enggak? Mumpung ada. Kalau sudah dipindah nggak bisa lagi merindukan ini ya, sudah pergi kan. Nah, jadi pagi ini kita akan mencoba membuat ekoenzim sebagai implementasi iman yang merawat bumi. Bukan hanya kegiatan kita untuk membuat ekoenzim. Kalau hanya membuat sebagai kegiatan, maka habis itu bosan kan, kegiatan bosan, ya udah nggak berlanjut. Tapi kalau kita melakukan ini dengan tujuan adalah membuat kisah penciptaan itu semakin baik,
Maka kalau kita buat ekoenzim berarti kita beribadah, berdoa, dan menjadi mitra Allah. Nah, kalau kita membuat seperti itu dengan doa-doa kita, maka yakinlah ekoenzim jalan menuju surga. Nah, begitu ya. Nah, kenapa sih ekoenzim jalan menuju surga? Kalau kita rasakan, saya yakin tempat ini cukup dingin. Dulu, bukan sekarang. Nah, lalu kalau kita lihat akhir-akhir ini makin mengerikan. Padahal ketika Tuhan menciptakan bagus banget. Kenapa di Wonogiri ini sebetulnya daerah perbukitan, pergunungan, tetapi hangat, sehingga terkenal dengan mete. Mete itu, saya di Ciawi ini dulu, tempatnya di dataran tinggi, kaki Gunung Salak. Saya tanam mete, gak berbuah-buah. Lalu saya tanya dengan mete, kok nggak malu, nggak buah-buah? Kok mandul kayak gini? Bangga, saya bilang gitu. Ayo supaya berbuah bagaimana? Ternyata dia minta hanya dihangatkan, karena butuh hangat. Sehingga saya pakai apa? Plastik. Saya kasih plastik di tanahnya itu. Nah, ketika dikemuli, ketika dia panas, berbuah. Oh iya. Dan bagus banget. Iya. Nah, kan baunya harum banget. Saya mikir itu begini, ini kok orang itu kalau ini tuh makan jamu mete itu keselak. Ya enggak? Karena nyegerak itu ya. Iya, nyegerak. Padahal antioksidannya tinggi. Oh iya. Nah, lalu saya coba gimana ya caranya, saya peres. Jadi itu sudah, kan metenya saya ambil, buahnya sudah merah, ada yang kuning kan, harum banget. Tuhan Allah itu memberi keharuman itu luar biasa. Lalu saya peras. Ini dasar sedikit banyak orang kayak saya ini orang yang cari-cari kerjaan gitu ya. Lalu saya peres airnya itu, saya buat minuman yang namanya pre-jus. Itu baunya harum banget, menghilangkan bau ketiak. Oh iya. Ya. Dan itu kan menghangatkan ketika kita minum, karena kita buat ini, lalu usus kita bisa dikatakan pencernaan kita kan di detox. Iya. Nah, lalu masa sih airnya doang? Bagaimana seratnya ini? Di sayur, iya, enak mau. Iya. Kalau sedikit, Kalau banyak, limbah. Nah, dibikin apel, ternyata enak sekali. Nah, coba, bukankah itu ketika kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan? Ketika Tuhan menciptakan semua baik adanya dan dengan maksud tertentu, hanya kita kepinter kan? iya. Sok tahu. Nah, maka karena sok tahu kita pokoknya, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu, aku nggak ini, aku nggak itu. Yang ada adalah coba daunnya jamur itu kalau orang mual makan itu dengan sambal. Itu segar. Itu membuat kita nafsu makan. Nah, betapa luar biasanya kan Tuhan Allah kan. Nah, maka kisah penciptaan ini harus terus berlanjut. Sedangkan alam kita sudah tidak karuan. Maka kalau di sini Laudato Si mengatakan apa? Mendengarkan setiap makhluk menyanyikan himne keberadaannya adalah hidup dengan sukacita dalam kasih Allah dan penghadapan. Ini dengan kita membuat ekoenzim
Yesus harapannya ini. Untuk apa? Ini. Kisah penciptaan akan berlanjut. Nah, kenapa sih begitu? Nah, ini kita sedikit supaya nggak bosan lihat wajah saya, kita lihat. Belum bosan. Itu biasa disebut bertubi. Aku sudah berada di sini selama lebih dari 4,5 miliar tahun. Pak Anton, unjukan Pak Anton, Ibu. Alam tidak butuh manusia. Wow. Alam tidak butuh manusia, manusia yang butuh alam. Nah, pertanyaannya, ketika alam rusak, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini saat ini bumi kita sedang sakit kan? Bumi sakit itu karena apa? Kita melanggar batas-batas Kemampuan. Coba, ini pembakaran sampah kayak gini. Ini sudah membuat kita apa? Ini kan menjadi sesak kan? Ini adalah polusi udara. Daripada dibakar, diapain? Nah, Kompos. saya melihat tempat ini potensinya luar biasa. Wah, sayang banget. Baru saya bilang Budi, emang ya, ini masih bagus. Tempat ini nggak dipakai jadi penunggu hantu kan di sini kan? Dedem itu. Nah, bagaimana kita memfungsikan tempat ini tergantung dari umat kita. Bisa nggak ini tempat pelatihan? Bisa. Nah, itu bisa. Kenapa nggak alih fungsi? Kenapa enggak? Nah, untuk apa? Untuk kita menjadi lebih baik. Kenapa? Batas pertumbuhan yang dilanggar menyebabkan aneka krisis. Dan itu menyebabkan krisis peradaban. Karena untuk nyekolahkan para imam itu mahal, benar kan Romo Budi? Jadi Bapak Ibu, kalau untuk seminari itu memang membutuhkan dana. Lalu bilangnya begitu. Sehingga saya bilang, bisa nggak 1 hektar saja sebagai pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis. Istilah yang keren. 100 sekian hektar. Ambil 1 hektar itu kan bagian kecil banget. Pernahkah kita berpikir ekoenzim yang kayak gini bisa membantu menyerap yang namanya polutan?